Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nuransyah Wahyuning Tias, dengan nomor induk mahasiswa 1855202029. Saya dari Prodi Informatika Fakultas Saintek Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sistem informasi posyandu berupa latar belakang hingga nanti ada analisa sistemnya. Kita langsung saja yang pertama, latar belakang. Nah, di sini kita perlu tahu latar belakang dari posyandu itu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memperdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, dalam posyandu-posyandu tertentu juga dapat mendata dari tidak hanya ibu hamil, anak-anak, bayi atau balita, tapi juga posyandu sendiri diperuntukkan ada beberapa posyandu untuk lansia. Tapi di sini saya lebih khusus yaitu posyandu untuk ibu hamil, bumil, atau anak-anak, bayi, dan juga balita. Nah, di sini tugas posyandu untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak. Adapun kegiatan posyandu masih menggunakan sistem manual. Nah, di sini sistem manual dimaksudkan dengan kegiatan pelayanan posyandu di mana petugas posyandu melakukan pencatatan daftar hadir bayi hingga menggunakan paper base atau pencatatan di kertas. Nah, akibatnya sistem manual itu sangat memperlambat pekerjaan petugas posyandu. Hal ini dapat beresiko karena data yang dihasilkan kurang akurat sehingga data membutuhkan waktu yang lama karena harus mencari data satu persatu dari arsip pencatatan yang telah ada. Kemudian latar belakang lain yaitu pada studi pendahuluan ada pula ketidakcocokan antara data berat badan di daftar kunjungan dengan data berat badan di laporan kegiatan. Nah, ini juga termasuk kendala dari sistem manual. Selain karena human error, di sini juga membutuhkan waktu yang lama atau time consuming yang lumayan besar. Setelah itu, sedangkan kita di sistem informasi posyandu sendiri itu kita juga bisa merekap informasi yang dihasilkan berupa hasil timbangan, status gizi anak, imunisasi, tingkat risiko ibu hamil itu apa aja, mulai dari imunisasi hingga pencatatan presensi petugas pada saat layanan posyandu. Nah, di sini keuntungan dari SIP sendiri, sistem informasi posyandu, agar dalam proses pelaksanaan kegiatan posyandu bisa lebih efisien. Efisien yang dimaksud tidak hanya menghemat data, biaya maupun waktu, tapi juga data yang ditampilkan nanti juga akan lebih akurat daripada yang sistem manual tadi. Nah, dengan penerapan sistem informasi manajemen berbasis elektronik, diharapkan efisiensi pembuatan laporan dapat ditingkatkan dan human error ataupun time consuming yang begitu banyak tadi itu dapat diminimalisir. Nah, sehingga data yang disajikan dan dilaporkan adalah data yang valid. Kemudian apa aja sih analisa sistem dari SIP sendiri? Nah, di sini ada beberapa saya sajikan, yaitu analisa sistemnya.
dan juga bagaimana perancangan SIP itu sendiri. Pada dasarnya itu ada 3 tahapan pengelolaan. Yang pertama input, kedua proses, dan yang ketiga output. Untuk yang pertama, nanti kan ada DFD level 0. Nah, itu ada diturunkan lagi menjadi 3. 3 hal tersebut yaitu proses pendataan, proses transaksi, dan juga proses pelaporan. Proses pendataan itu sendiri merupakan aktivitas untuk input data master atau data yang cenderung tidak berubah, yaitu data sasaran kegiatan posyandu dan standar BB berat badan atau TB tinggi badan sebagai dasar penetapan status gizi anak. Jadi anak dengan gizi yang baik itu berat badan atau tinggi badannya udah distandarisasi seberapa hingga berapa, seperti itu. Itu proses pendataan terjadi di situ. Kemudian yang kedua, proses yang kedua di sini proses transaksi. Mulai dari transaksi bumil, wuspus, anak hingga presensi petugas. Yang terakhir ada proses pelaporan. Pada proses ini akan dihasilkan informasi yang dapat mendukung surveillance kesehatan ibu dan anak. Kita langsung saja. Yang pertama ada DFD SIP level 0. Di sini mencakup umum ya. Analisa sistemnya bisa dilihat sesuai gambar. Di situ ada 3 kejadian dalam proses SIP level 0. Yang pertama pendataan, yang kedua transaksi, yang ketiga laporan. Kita langsung saja DFD SIP level 1 proses pendataan. Nah, di situ mulai dari pendataan kecamatan. Nah, di sini yang pertama ada pendataan kecamatan. Nah, di mana data yang ada kemudian yang diambil dari kader posyandu itu sendiri dilakukan input identitas kecamatan dan disimpan dalam file kecamatan. Nah, jadi file kecamatan ini juga input bagi proses pendataan si puskesmas itu sendiri. Nah, kemudian dari pendataan yang kedua ada pendataan puskesmas. Pada proses ini dilakukan input identitas puskesmas dan disimpan dalam file puskesmas. Jadi ada urutannya dari kecamatan kemudian ke puskesmas, yang jadi si file puskesmas ini menjadi input bagi proses pendataan kelurahan. Sesuai yang urutan yang ketiga ada pendataan kelurahan. Nah, di sini input identitas kelurahan disimpan dalam file kelurahan yang kemudian nanti menjadi input bagi proses pendataan posyandu. Nah, setelah itu ada pendataan posyandu. Pendataan posyandu dilakukan input identitas posyandu dan disimpan dalam file posyandu yang nantinya akan menjadi input bagi proses pendataan ibu. Begitu juga seterusnya hingga pendataan anak, dan kemudian pendataan anak itu sendiri dilakukan pendataan BB atau TB berat badan atau tinggi badan. Nah, pada proses ini dilakukan input standar BB menurut TB dan disimpan dalam file BB dan juga TB. Di situ dilakukan oleh petugas kesehatan ya. Nah, untuk proses yang kedua itu ada proses transaksi. Di sini saya sajikan DFD SIP level 1-nya. Nah, di situ ada beberapa proses transaksi yang terjadi. Nah, yang pertama transaksi ibu hamil atau transaksi bumil. Pada proses transaksi ini, file ibu menjadi input bagi proses transaksi bumil yang diproses menjadi layanan bumil dan disimpan dalam file layanan bumil. Yang kedua, ada transaksi wuspus. Wuspus di sini pada proses transaksi file ibu menjadi input bagi proses transaksi wuspus yang diproses menjadi layanan wuspus dan disimpan dalam layanan wuspus. Jadi yang tadi
file ibu yang tadi menjadi input bagi proses WUSPUS itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada transaksi anak. Pada proses ini, file anak, maksudnya transaksi file anak itu dan file berat badan atau tinggi badan yang tadi file BB atau TB menjadi input bagi proses transaksi anak yang diproses menjadi layanan anak dan disimpan dalam file layanan anak. Nah, yang keempat ada transaksi presensi petugas. Nah, di situ ada presensi petugas, maksudnya pada proses transaksi ini file petugas dan file posyandu menjadi input bagi proses transaksi presensi petugas yang diproses menjadi presensi petugas dan disimpan dalam file presensi petugas. Kemudian ada DFD level 1 proses pelaporan, yaitu proses yang terakhir. Di sini ada beberapa proses pelaporan, yaitu sebagai berikut. Laporan layanan anak. Nah, di sini layanan anak menjadi input bagi proses laporan layanan anak yang akan diproses menjadi laporan layanan anak. Nah, kemudian yang kedua ada layanan bumil. Di sini layanan bumil menjadi input bagi proses layanan bumil, sehingga menjadi laporan layanan bumil dan presentasi persalinan oleh nakes. Kemudian yang ketiga ada layanan WUSPUS, selanjutnya ada jumlah anak. File anak menjadi input bagi proses laporan jumlah anak. Yang kelima ada laporan jumlah ibu, sehingga kita menuju yang terakhir ada laporan presensi petugas. Pada proses ini file presensi petugas menjadi input bagi proses laporan. Nah, kesimpulannya kita udah mempelajari tadi mulai dari awal hingga akhir. Kesimpulan yang pertama, sistem informasi posyandu kesehatan ibu dan anak dapat membantu kader dan bidan dalam melakukan kegiatan di posyandu meliputi pendataan ibu, anak, penimbangan balita, pendataan ibu hamil, serta pendataan yang lain. Sistem telah mampu menampilkan form dan laporan yang sama dengan yang ada di buku SIP. Berdasarkan hasil dari pengujian sistem, sistem dapat membantu kader dalam menentukan status gizi balita. Nah, itu dapat diketahui dari BB atau TB-nya tadi. Kemudian sistem yang dibuat sangat membantu untuk meringankan pekerjaan kader posyandu. Kemudian ada perangkat lunak SIP yang bisa dikembangkan dengan adanya fitur pengelolaan penyimpanan data. Posyandu menjadi lebih mudah untuk diolah dan diakses kembali. Adanya sistem informasi posyandu berbasis web dengan penampilan user-friendly, mudah digunakan, dapat membantu pekerjaan kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sekian dari saya, presentasi ini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.